Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana berkat rahmat dan karunia beliau kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Bapak Sekolah hari ini. Untuk itu sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita memohon kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini dapat berlangsung tanpa ada kendala yang berarti. Baiklah, doa akan saya pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pertama-tama alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauziah Meliani. Di sini saya biasa dipanggil Ibu Fauziah. Saya di sini selaku guru BK. Lalu pada hari ini kita kedatangan orang tua murid dari orang tua murid AF dan AN. Di sebelah sini adalah Ibu Suci. Beliau merupakan orang tua murid dari AN, anak kita. Lalu ada Vika selaku ketua kelas dari AF dan AN, dan selanjutnya ada Ibu Deli selaku orang tua dari Ibu AF. Lalu kita juga kedatangan Bapak Psikolog, Bapak Dimas yang telah kita undang pada hari ini. Lalu di sebelah Bapak Dimas juga ada Bapak Yanda selaku wali kelas dan guru mengajar di kelas AF dan AN dan Vika. Lalu yang terakhir yang sangat kita hormati, Ibu Kepala Sekolah yang hari ini telah bersedia memberikan ruangannya untuk kegiatan kita hari ini, yaitu Ibu Agnes. Dan terima kasih pada semuanya telah bersedia datang pada hari ini untuk melakukan kegiatan konferensi kasus. Baiklah Bapak Ibu, jadi tujuan dari konferensi kasus ini agar kita dapat menemukan, menggali informasi dan data-data dari kasus yang akan kita bahas pada hari ini, sehingga tidak ada kesimpang siuran dan semuanya itu menjadi jelas sehingga mendapat titik terang dari pemecahan masalah ini. Begitu. Nah, pada konferensi kasus ini pula saya harapkan Bapak dan Ibu tetap menjaga semua apapun yang kita bahas pada hari ini hanya di ruangan ini saja, tidak sampai keluar. Karena semua itu agar kita, demi kebaikan kita semua, kita menjaganya tetap di dalam forum kita saja. Lalu saya juga berharap Bapak Ibu hadir sini secara sukarela, tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, sehingga Bapak Ibu dan Ananda dapat memberikan informasi secara sejelas-jelasnya, seterbuka-bukanya, dan aktif memberikan informasinya sehingga tidak ada yang ditutup-tutupin. Meskipun begitu, dalam pemberian informasinya kita tetap mengutamakan kesopanan di dalam pemberian informasi, jadi tidak ada saling menyela dalam saat pembicaraan seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang baru saja terjadi oleh Ananda kita, yaitu Ananda AF, yang dimana pada hari Selasa kemarin dia itu terkunci di kamar mandi dari luar, dan itu ditemukan oleh temannya Vika selaku ketua kelas juga pada pelajaran Bapak Yanda selaku wali kelasnya juga. Pada saat itu AF tidak ada di kelasnya, tetapi tasnya ada dalam kelasnya, sehingga Bapak Yanda meminta Vika dan teman yang lain untuk mencari, dan ditemukanlah AF di
WC siswa yang terkunci dari luar. Begitu Pak Bapak Yanda? Ya, memang benar sekali. Betul. Jadi langsung saja coba Bapak Yanda jelaskan kronologi detailnya pada saat itu Pak. Ya, jadi waktu pagi saya baru masuk ke kelas Ananda Anafrika. Jadi waktu itu saya melakukan absen seperti biasa. Saya absen, si AF tidak ada di ruangan, tapi saya lihat memang masih ada tasnya di sana. Lalu saya tugaskan kepada Vika untuk mencari si AF untuk ya saya penasaran gitu, ini kemana gitu kan. Lalu saya utus Vika beberapa menit selanjutnya si Vika datang dan berbicara gitu pada saya. Si AF ini kekunci gitu di WC gitu. Nah, saya kebingungan gitu, kenapa bisa terjadi di situ. Oke, betul ya, berarti terjadi di kamar mandi terkunci seperti itu ya Vika ya. Gimana Vika bisa menemukan AF pada saat itu? Oke, terima kasih sebelumnya Bu. Seperti yang dijelaskan Bapak Yanda tadi, jadi waktu itu saya ditugaskan oleh Bapak Yanda selaku wali kelas, dan saat itu juga lagi jam Bapak Yanda untuk mencari teman kami yang berinisial AF ini, karena tasnya ada di dalam kelas. Nah, tapi orangnya kemana gitu kan. Akhirnya saya dan teman-teman inisiatif untuk keliling sekolah, sampai akhirnya di kamar mandi itu terdengar ada yang gedor-gedor gitu. Sepertinya kami curigakan apa. Nah, akhirnya ya saya mencoba untuk mendekati suara itu. Nah, dan akhirnya saya bertanya, saya memanggil, ya ternyata emang saudari AF ini. Akhirnya saya keluar dan menemui Bapak Yanda untuk bagaimana melaporkan untuk bagaimana dibukanya bagaimana gitu, kuncinya di mana, karena itu terkuncinya dari luar bukan dari dalam. Nah, setelah itu baru akhirnya AF ditemukan. Oke, jadi pada saat itu AF sendiri di kamar mandi terkunci. Oke. Jadi pada saat itu AF sendiri di kamar mandi. Lalu menurut keterangan AF nih Pak, bagaimana dia bisa terkunci di dalam itu Pak? Kalau keterangan dari AF sendiri, katanya dia sama AN waktu ke kamar mandinya. Sebelum jam masuk pelajaran, katanya dia minta antar sama AN buat ke kamar mandi. Cuman AN-nya nunggu di luar katanya. Tiba-tiba setelah si AF selesai dari kamar mandi, dia mau buka pintu, gak bisa dibuka katanya. Oke, baik. Jadi maksud Bapak, anak saya yang menguncikan AN di dalam kamar mandi, AF di kamar mandi? Maaf Bu, sebelumnya bukan maksud menuduh atau bagaimana, cuman keterangan dari AF-nya seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi dari keterangan AF berdua dengan AN tak temenin ke kamar mandi, dan pada saat itu AF ditinggal di kamar mandi dan kondisi pintu terkunci, dan AN tidak lagi di sekitar situ. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin tahu nih Bu, bagaimana sih hubungan AF dan AN tuh dari Bu Suci, bagaimana Ibu ketahui? Ya, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya dan Ibu AF di sini. Setahu saya nih Bu ya, AF dan AN ini berteman dari TK dulu Ibu ya. Iya. Kami loh satu tungguan kan ke TK jadi nunggu di kelas, kami tungguan SD dan SMP ya, karena sudah dewasa kan, jadi sudah kami lepas, maksudnya tidak kami antar lagi seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu ya baik hubungannya, saya juga kepada ibunya baik seperti itu, tapi tidak tahu juga kok bisa kalau benar yang dikatakan Bapak sama Vika bilang kalau AN ya yang mengunci AF, ya saya tidak tahu. Tapi menurut yang saya tahu terakhir ya, mereka baik-baik saja, berteman malah. Oke, baik. Berarti sepengetahuan Ibu Suci bahwa AF dan AN ini berteman dari TK gitu ya? Iya, teman baik malah. Teman baik. Gimana kalau menurut Ibu AF sendiri? Ibu Deli? Ya, terima kasih Ibu Bapak yang telah mengundang kami di sini. Jadi kalau sepengetahuan saya ya, anak saya ini dengan AN, benar yang dikatakan Ibu Suci tadi, ya hubungan kami mereka dan mereka pun yang saya tahu itu baik-baik saja Bu. Terakhir malah saya sempat ya bertanya, bagaimana kamu dengan si ini AN gitu kan, katanya baik-baik aja Bu, ya kan. Terus ya kami pun sampai sekarang masih gitu sering menjalin hubungan silaturahmi gitu ya. Dan saya terkejut tadi karena saya baru tahu ini ya Bu ya, informasi ini.
Jadi ada perbedaan pandangan ya selaku di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah kelihatannya mereka masih hubungan baik-baik Iya, saja, masih tapi hubungan. di sekolah ternyata ada kasus yang seperti ini. Oke, saya ingin tahu nih. Jadi kalau begitu, kalau di kelas AF dan AN ini gimana, Vika? Kan kamu teman sekelasnya sekaligus ketua kelas kan, jadi sering melihat mereka. Gimana tuh? Jadi saya selaku ketua kelas, seperti yang saya amati di kelas, kebiasaan AN dan AF ini malah bertolak belakang sekali sama yang diceritakan orang tua AF dan AN ini. Malah mereka berdua ini tidak seteguran, tidak sebangku, tidak pernah saling ngobrol gitu. Kalau di kelas itu ya lewat sepapasan aja, nggak ada ngobrol apa-apa. Nah, jadi dari situ juga saya sebenarnya kaget mendengar ini. Ternyata mereka ini teman dari TK, tapi sekarang beda banget gitu, nggak sedekat yang diceritakan orang tua AF dan AN ini. Berarti di kelas malah mereka renggang Iya. seperti itu ya. Oh, berarti ada sesuatu nih. Kenapa nih mereka berbeda dari dia mereka TK dan saat ini sekolah di SMA Kelas 1 ini terdapat perbedaan sikap dan hubungan mereka gitu kan. Nah, gimana nih Vika? Mungkin di kelas pernah ada satu kejadian di mana ngebuat satu titik mereka ini ada emang renggang nih, emang ada kayak memunculkan pikiran seperti itu. Mungkin Vika ingat-ingat dulu ada seperti itu. Sepertinya ada, Bu. Jadi si AF ini saya kenalnya juga dia anaknya ini pintar, terus juga sering jadi sorotan guru, sering bertanya, intinya dia aktif dan saya melihatnya kayak jadi anak kesayangan guru gitu. Sedangkan bertolak belakang sama si AN. AN ini ya anak yang biasa-biasa saja, tidak begitu ambis gitu. Nah juga si AF ini waktu kenaikan semester pembagian raport itu dia juara 1 gitu. Mungkin dari situ perbedaan itu mungkin si AN ini merasa iri atau bagaimana dengan temannya, sehingga ya hubungan mereka jadi renggang. Itu pernah ada cekcok seperti itu, Sempat perdebatan mereka berdua. enggak sih, dia ini mungkin iri tapi tidak melihatkan gitu, enggak menunjukkan kalau dia itu iri, cuma dari sikap aja gitu, menanyakan dia kamu dapat peringkat berapa gitu, oh juara 1. Jadi di situ dia langsung menjauhi gitu, seperti kayak minder atau entah iri atau minder, intinya Cemburu dia gitu. cemburu mungkin, karena kok bisa sih teman dekat tapi dia sendiri mungkin gitu yang juara, kenapa aku enggak, mungkin dia ngerasa kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, baiklah, terima kasih Vika, penjelasannya sudah mulai ada nih, kelihatan kenapa alasannya kan. Kalau dari pandangan Bapak Yanda sendiri selaku wali kelas mereka, kira-kira gimana tuh Pak hubungan mereka di kelas dari pengamatan Bapak? Ya, kalau sepengetahuan saya semester pertama mereka masih akrab. Oh gitu. Bahkan mereka berdua duduk di satu bangku gitu, di bagian depan, si AF dan si AN. Tapi begitu naik semester, si AF ini di depan dan si AN di belakang, nggak tahu kenapa. Cuman kata anak-anak memang jarang komunikasi sekarang. Oh gitu ya Pak. Memang pada saat semester 1 kemarin masih duduk sebangku ya Pak. Malah sejak semester selanjutnya ini mereka pisah bangku gitu. Iya. Oke. Kalau menurut Ibu Suci sendiri, ada nggak sih mungkin AN cerita tentang dia iri atau cemburu pada AF? Gimana tuh? Mungkin dia nggak pernah cerita tentang iri ya, tapi kayak dia cerita, Bu, kok saya nggak bisa dapat juara lagi seperti itu semenjak kelas 1 ya SMA gitu. Nah, mungkin apa saya kurang belajar atau gimana, tapi kalau untuk menunjukkan keiriannya kepada temannya itu nggak ada dia tambahkan kepada saya. Mungkin dia tidak mau menampakkan, apa mungkin karena saya juga kenal dengan ibunya si AF kan, mungkin seperti itu. Seperti itu, baiklah. Memang ada dia ngomong seperti itu, tapi Ada. tidak ada yang ngomong cemburu iri Tidak. gitu ya. Oke, baiklah. Kok dia bisa, saya tidak bisa, Oh, seperti itu. Kayak terselip aja Iya. ya omongannya tuh. Baiklah, oke. Kalau dari Ibu Deli sendiri gimana? Apakah AF ada pernah ngomong mengenai ranking, permasalahan rankingnya itu Bu? Gimana? Oke. Kalau permasalahan ranking itu nggak ada ya Bu ya. Saya tanya nih, gimana hasilnya? Katanya sih alhamdulillah Bu, saya dapat pertama katanya kan. Terus saya sempat menanyakan nih kan, karena ya saya taunya N sama Ab ini kan sahabat.
Saya tanya kalau AM gimana, kata saya kan, katanya enggak bu, katanya kan enggak, ini dia enggak dapat katanya. Nah tapi sedari tadi mendengarkan cerita ini, jadi saya teringat nih bu ya. Saya merasa juga heran pas kelas SMP ya, pas kelas 2 gitu, kok AN jarang gitu main ke rumah. Biasanya kan dia biasanya kan sering gitu main. Sudah ada sih tanda tanya, tapi ya saya mungkin ya sudah lah, Tidak mungkin terlalu dipikirkan. ya mungkin ada teman baru yang lebih nyaman, mungkin mereka sudah punya teman baru masing-masing. Dan semenjak AN jarang ke rumah, nah si anak saya ini ya bu, terlihat murung, sering murung, Tidak seceria selama SMP kelas 1, kelas 2 dan SD gitu kan. Terus saya juga bingung kok dia sekarang murung dan agak pendiam gitu, jarang bercerita. Biasanya sih dia sering bercerita nih, bu tadi aku sama AN nih main kesini nih. Nah sekarang jarang gitu bu, jadi saya nggak tahu ini ya gimana sih. Berarti memang sebelumnya sempat ada clash juga ya, bisa kita sebut ya, bahwa pada saat SMP dulu itu AN dan AF sudah jarang main bersama dan AN jarang main ke rumah AF, seperti itu ya. Padahal sebelumnya masih dekat-dekat saja, dan semenjak itu AF menjadi lebih murung ya bu daripada biasanya. Itu ibu sempat tanyakan nggak kenapa murung? Ibu tanyakan nggak? Saya tanyakan ya, ini kenapa kamu murung gitu kan? Ya katanya nggak apa-apa bu, cuma lelah katanya di sekolah banyak kegiatan. Ya saya sih wajar saja kan, mungkin ya memang lelah mengikuti ekstrakurikuler, ya sudah kata saya istirahat saja. Ya udah bu, nggak ada yang aneh gitu. Oke, berarti mulai kelihatan ya di sini bahwa ternyata memang sebelumnya AF dan AN ini bersahabat dari TK ya bu, Pak, bersahabat dengan sejak TK lah, tapi semenjak SMP kelas 3, kelas 2 bu, yang dia mulai renggang. Kelas 2 dia mulai renggang, mereka kurang renggang, AF jarang main ke tempat AN jarang main ke tempat AF, sehingga renggang. Lalu si AF mulai murung, tidak seceria pada dulu. Lalu pada kelas 1 mereka sempat sebangku lagi, tetapi pada saat kenaikan kelas kenaikan semester malah berpisah mereka ya, karena sempat teman-temannya dengar juga kayak cemburu gitu ya, karena AF lebih dekat sama guru, lebih aktif seperti itu. Nah tapi puncaknya pada hari Selasa kemarin, AN mungkin kesal dan ada kesempatan mengunci pintu kamar mandi yang di dalamnya sedang ada AF seperti itu. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan penyebabnya, karena anak-anak ya cemburu seperti itu. Nah, kalau dari sini, kalau dari pandangan ahlinya nih Pak, Bapak kan seorang psikolog yang mana mungkin bisa lebih menganalisis nih apa yang sebenarnya terjadi di sini Pak. Silakan Bapak Adimas. Ya baik, terima kasih Bu. Di sini tadi setelah saya mendengar tentang informasi permasalahan antara AN dengan AF tadi, saya itu mendapatkan sebuah kesimpulan tuh bahwasanya kejadian bullying itu terjadi karena ada kompetisi belajar yang dia itu tidak sehat, yang awalnya mereka itu awalnya mungkin mereka saling menghormati, si ini mendapatkan juara, si ini mendapatkan juara, tapi di kesempatan yang kedepannya ada salah satu pihak yang mungkin dia merasa tertekan karena dia mungkin dalam kompetisi tersebut dia mengalami kekalahan, dia tidak bisa menyaingi intelijensi dari si korban tadi. Itulah yang kemungkinan menyebabkan dari si AN tadi melakukan hal bullying tersebut. Dan menurut saya pribadi sebagai psikolog, hal ini itu bisa didasari juga oleh beberapa kemungkinan, seperti misalnya dari pelaku itu sendiri, mungkin di dalam keluarganya dia misalnya mendapat tekanan kan untuk mendapatkan reward yang lebih, untuk mendapatkan reward dalam belajarnya, atau mungkin tekanan dari si AN itu sendiri, dia memiliki ambisius belajar yang tinggi, dia ingin mendapatkan reward dari apa yang udah dia pelajari, dia tidak ingin kalah saing dengan kawannya atau bahkan itu kawan dekatnya sendiri. Mungkin kalau dari saya
Salut, itu tadi mungkin yang bisa saya ambil simpulan dari masalah si AN dan AF ini tadi Bu. Baiklah, terima kasih Bapak Dimas atas penjelasannya yang sangat jelas sekali ya mengapa penyebabnya. Akhirnya dapat kita lihat nih apa faktor dan penyebab AN begitu sampai melakukan hal tersebut seperti itu ya. Nah kalau begitu bagaimana nih komitmen dari rekan-rekan semua di sini? Bagaimana kalau dari pihak sekolah dulu nih mungkin ya, Ibu Agnes mungkin bisa diberikan sedikit komitmen. Ya, terima kasih ya Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu wali murid yang telah hadir, yang telah mau memenuhi panggilan dari sekolah. Dan saya juga minta maaf apabila penyambutan di awal tadi kurang berkenan gitu ya. Dan saya juga melihat pandangan ini sebenarnya bersaingan belajar itu bagus, tapi mungkin caranya yang salah. Ada yang bersaing secara sehat, ada juga yang bersaing secara tidak sehat. Nah, namun dalam pihak ini apabila nantinya pihak sekolah itu menjatuhkan skorsing kepada pelaku atau AN, itu saya harap ibu juga mau menerima gitu, karena ini juga merupakan kesalahan. Dan apabila kalau dibiarkan saja tidak diberikan efek jerah, nanti takutnya bakal terulang dengan teman-teman yang lain. Kasihan teman-teman yang lain juga kalau misalnya sampai dikunci kamar mandi. Kalau misalnya itu diketahui oleh teman-temannya itu tidak apa-apa, tapi kalau misalnya sampai fatal atau tidak diketahui sama teman-teman itu kasihan, berakibat juga pada psikis si anak. Jadi mungkin nanti kami akan menjatuhkan skorsing sekitar 3 hari kepada anak-anak. Terima kasih Bu Agnes atas komitmen dan pemberian skorsingnya. Mungkin itu dapat menjadi pembelajaran pada anak-anak berikutnya dan AN sendiri. Nah, bagaimana Ibu Suci? Apakah menerima skorsing dari pihak sekolah dan bagaimana komitmen Ibu selaku orang tua dari AN? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya, dan juga mohon maaf kepada Ibu AF ya, teman saya sendiri itu. Saya tidak menyangka kalau anak saya sendiri yang membuli anaknya. Kalau dikatakan Bapak Dimas tadi, kalau untuk tekanan dari orang tua itu tidak ada ya Pak ya. Saya tidak terlalu menekankan bagaimana dia harus bisa juara atau seperti apa. Mungkin dari anaknya sendiri yang terlalu ambisius dan tidak mau kalah dengan Ingin membanggakan iya, ibu membanggakan, juga. tapi dia tidak mencapai apa yang dia inginkan seperti itu. Kalau untuk menurut skorsing ya saya setuju Bu Pak, karena biar AN ini jelas seperti itu, biar dia bisa introspeksi apa yang dilakukan dia itu salah, apalagi si korban itu adalah temannya sendiri seperti itu, temannya dari TK barangkali. Mungkin kalau komitmen saya, mungkin saya lebih menekankan kepada si anak saya bahwa tidak apa-apa tidak menjadi pemenang untuk saat ini. Mungkin kalau kamu tidak bisa juara pada pelajaran, mungkin di hal-hal yang lain. Dan juga untuk saya akan memberitahu kalau perlakuan itu salah ya, dan jangan lakukan lagi, apalagi itu pada teman sendiri. Baiklah, terima kasih Bu Suci atas komitmen dan penerimaannya atas skorsing dari Ibu KN. Nah, selanjutnya gimana nih Ibu Deli untuk komitmen kepada AF sendiri untuk kedepannya bagaimana? Jadi nggak tahu ya, nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak ya. Iya, pasti ada aja. Nanti mungkin kalau untuk komitmen ya saya akan juga memberitahu nih, berusaha untuk berkomunikasi lebih baik lagi dengan anak saya, memberitahu untuk kalau saya aja si AN ini mungkin dia mau aja belajar, mungkin ya saya akan lebih mengarahkan komunikasi saya dengan anak saya AN, dan mungkin nanti kami bisa ya Bu ya, kita saya dengan anak saya mungkin main ke rumah, Jadi belajarnya satu mau gitu ya. mengakrabkan lagi biar rasa kecemburuan dan kesalahpahaman mungkin ini bisa terselesaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Deli atas komitmen dan penjelasannya ke depannya seperti apa. Nah, kalau dari wali kelas sendiri nih untuk teman-teman dan AF dan AN itu sendiri bagaimana komitmennya ke depannya Bapak? Ya, kalau saya sebagai wali kelas ya, untuk kasus ini saya sangat sayangkan gitu. Persahabatan yang sudah lama terjalin harus kandas gitu karena adanya kompetisi dalam belajar gitu. Seharusnya bisa lebih sehat lagi. Terus saya sebagai wali kelas mungkin nantinya akan lebih mengakrabkan mereka berdua. Oke, baik, terima kasih Bapak
semuanya. Dan kami dari pihak BK sendiri pastinya akan selalu memantau anak-anak kita semua, dan setelah ini kami akan mempertemukan mereka berdua dan membuat mereka berdamai terlebih dahulu, sehingga tidak ada rasa marah lagi, kesal, kecewa lagi ke depan untuk mereka, sehingga kedepannya hubungan mereka akan lebih baik kepada satu sama lain seperti itu ya. Tolong dibantu Bu ya biar mereka akrab lagi ya. Bisa. Biar kami enak jadi temanannya. Ini siapa nih anak-anak Tika, kita bisa membantu Tika, ketua kelas dan teman sekelas mereka bisa membantu ya, nanti mengawasi dan melihat bagaimana mereka ke depannya seperti apa begitu ya. Alhamdulillah akhirnya kita berada di ujung kegiatan kita hari ini. Setelah kita mendapati penyebab faktor-faktor, lalu kita membuat komitmen apa yang akan kita lakukan ke depannya. Alhamdulillah kita sudah berakhir di kegiatan kita hari ini, dan karena kita mulai dengan berdoa, kalau baiknya kita menutup kegiatan ini dengan berdoa pula, karena kita diberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Saya selaku guru BK di sini memohon maaf apabila salah kata maupun tindakan maupun penyambutan kepada Bapak Ibu yang telah kami undang sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.